Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan kompleks, kita dihadapkan pada berbagai pilihan dalam mengelola keuangan pribadi dan bisnis. Salah satu keputusan penting yang perlu kita buat adalah memilih jenis bank yang penting sesuai untuk kebutuhan finansial kita. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Nafana Sela Ramadan dari Institut Tazkiyah semester 5. Apakah Anda lebih tertarik pada pendekatan bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan bagi hasil dan kesejahteraan bersama, ataukah bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga dan berfokus pada laba sebagai tujuan utama? Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat memengaruhi cara kita mengalami. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat memengaruhi cara kita menjalani kehidupan finansial sehari-hari. Namun perbedaan di antara keduanya lebih dari sekedar perbedaan angka dan sistem. Ada nilai, tanggung jawab, dan cara pandang yang berbeda terhadap keuangan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dari perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, mulai dari prinsip dasar yang mendasari operasionalnya, berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, hingga bagaimana kedua jenis bank ini menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedua jenis bank ini, kami harap Anda dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan tepat untuk masa depan Anda. Jadi tetaplah bersama kami untuk menggali informasi yang bermanfaat dan membantu Anda dalam memilih layanan keuangan yang paling sesuai. Pertama, mari kita bahas prinsip dasar dari kedua jenis bank ini. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga. Dalam sistem ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan syarat pembayaran kembali yang mencakup bunga. Bunga ini adalah sumber utama keuntungan bagi bank. Misalnya, jika Anda meminjam uang untuk membeli rumah, bank akan menerapkan suku bunga tertentu yang harus Anda bayar bersama dengan pokok pinjaman. Ini berarti semakin lama Anda membayar, semakin banyak bunga yang harus Anda bayar, yang bisa menjadi beban bagi nasabah. Di sisi lain, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan konsep seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, bank menyediakan modal, sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Selanjutnya, mari kita bahas produk dan lainnya yang ditawarkan oleh kedua jenis bank ini. Bank konvensional menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, dan kredit dengan bunga tetap. Produk ini umumnya mudah dipahami, tetapi ada risiko bagi nasabah yang tidak mampu membayar bunga. Di bank syariah, produk yang ditawarkan lebih beragam dan berfokus pada prinsip keadilan. Misalnya, ada produk pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah, di mana bank membeli barang dan menyewakan kepada nasabah. Selain itu juga pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah, di mana bank memberi barang dan menjual kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Perbedaan lainnya terletak pada tanggung jawab sosial. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari setiap transaksi. Mereka berusaha untuk mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan usaha kecil. Sebaliknya, bank konvensional cenderung lebih fokus pada keuntungan finansial. Meskipun banyak bank konvensional yang juga memiliki program CSR, mereka tidak diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek sosial dalam setiap keputusan bisnis. Sekarang mari kita bahas risiko dan keamanan. Dalam bank konvensional, risiko terletak pada fluktuasi suku bunga dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Jika suku bunga naik, beban nasabah akan semakin berat. Di bank syariah, risiko lebih terdistribusi. Karena bank dan nasabah berbagi risiko, nasabah tidak akan terbebani oleh bank bunga yang terus meningkat. Namun, ini juga berarti bahwa nasabah harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola usaha mereka, karena kerugian akan ditanggung bersama. Bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan.
transparansi, dan kemitraan antara bank dan nasabah. Dengan memahami prinsip dasar ini, kita bisa mulai melihat bagaimana kedua sistem ini beroperasi dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Pilihan antara bank syariah dan bank konvensional bukan hanya soal produk atau layanan, tetapi juga tentang nilai-nilai yang kita anut dan bagaimana kita ingin mengelola keuangan kita. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk membahas produk dan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing jenis bank, serta bagaimana produk tersebut dapat memengaruhi kebutuhan finansial kita sehari-hari. Setelah memahami prinsip dasar dari kedua jenis bank, mari kita beralih produk dan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Ini adalah aspek yang sangat penting karena produk yang tepat dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Produk bank konvensional menawarkan berbagai produk yang umum yang dikenal oleh masyarakat seperti tabungan dan deposito. Deposito ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang mereka dengan imbalan bunga. Tabungan biasanya memiliki akses yang lebih mudah, sementara deposito menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dengan syarat penarikan yang terbatas. Kedua, kredit konsumsi. Ini termasuk pinjaman untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian kendaraan, perabotan rumah, atau pembiayaan pendidikan. Suku bunga yang dikenakan pada pinjaman ini bervariasi bergantung pada kebijakan bank dan profil risiko nasabah. Ketiga, kredit pemilik rumah atau disebut KPR. Bank konvensional menawarkan KPR untuk membantu nasabah membeli rumah. Prosesnya biasanya melibatkan penilaian properti dan persyaratan uang suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Keempat, kartu kredit. Produk ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan batas kredit tertentu. Nasabah harus membayar kembali jumlah yang dipinjam beserta bunga, biasanya pada akhir periode tagihan. Investasi. Banyak bank konvensional yang menawarkan produk investasi seperti reksadana dan obligasi yang memberikan peluang bagi nasabah untuk mengembangkan aset mereka. Sementara itu, bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain. Pertama, tabungan dan deposito syariah. Produk ini mirip dengan tabungan konvensional tetapi tidak menggunakan bunga. Sebagai gantinya, bank menggunakan konsep bagi hasil, di mana nasabah menerima imbalan berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank dari investasi yang dilakukan. Kedua, pembiayaan murabaha. Ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. Bank memberikan barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah kemudian membayar cicilan sesuai kesepakatan. Ketiga, pembayaran ijarah. Keempat, murabaha dan musyarakah. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kedua konsep ini memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. 5. Pembiayaan syariah. Mirip dengan kartu kredit tetapi tidak mengenakan bunga. Nasabah dapat menggunakan fasilitas ini untuk bertransaksi dan pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa melanggar prinsip syariah. Setelah membahas produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah dan bank konvensional, penting untuk melihat aspek lain yang tak kalah signifikan, yaitu tanggung jawab sosial yang diemban oleh masing-masing jenis bank. Tanggung jawab sosial ini mencerminkan komitmen bank untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana mereka menjalankan operasional mereka dengan mempertimbangkan dampak sosial. Tanggung jawab sosial bank konvensional. Dalam banyak kasus, terlibat dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang umum dilakukan oleh bank konvensional meliputi program pendidikan. Banyak bank yang menyelenggarakan program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan seminar keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Kedua, dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Bank konvensional sering kali memiliki program yang ditujukan untuk mendukung UMKM, termasuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pelatihan manajemen bisnis. Ketiga, kegiatan lingkungan. Beberapa bank juga terlibat dalam program pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon, pengurangan
penggunaan kertas dan inisiatif ramah lingkungan lainnya. Bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat atau bencana, bank konvensional seringkali memberikan bantuan keuangan dan dukungan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak. Tanggung jawab sosial bank syariah. Di sisi lain, bank syariah memiliki tanggung jawab sosial yang lebih mendalam yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab sosial ini mencakup: pertama, pembiayaan ekonomi masyarakat. Bank syariah berfokus pada pembiayaan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan transparan, serta mendukung usaha kecil dan menengah. Mereka berusaha untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Prinsip dan keadilan sejahtera. Dalam setiap transaksi, bank setiap berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat yang adil. Hal ini menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan antara bank dan nasabah. Ketiga, investasi dalam proyek sosial. Bank syariah seringkali terlibat dalam proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengelolaan zakat dan infak. Banyak bank syariah memiliki program untuk mengelola zakat dan infak yang merupakan kewajiban sosial dalam Islam. Ini membantu mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan dan mendukung program-program sosial. Dengan memahami tanggung jawab sosial yang diemban oleh masing-masing jenis bank, kita dapat menghargai peran mereka dalam masyarakat. Memilih bank bukan hanya tentang produk dan layanan, tetapi juga tentang bagaimana bank tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Sekian, terima kasih.